Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri judul Yeshua adalah Yahweh sendiri. Yeshua, kalau saya katakan dia adalah Yahweh, berarti Yeshua itu adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan tegaskan karena saat ini begitu banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Yeshua itu hanya seorang utusan. Saya katakan, sangat benar sekali, Yeshua itu utusan. Sekali lagi, Yeshua utusan itu benar. Tetapi, saudara-saudara, utusan itu kan ada dua, ada utusan setan atau utusan Bapa Yahweh. Yeshua adalah utusan Bapa Yahweh. Memang orang saat itu tahunya seperti itu. Bahkan kalau saudara membaca kitab suci, murid-murid Yeshua saja masih meragukan siapa itu Yeshua. Bahkan Yohanan Pembaptis pun saat dia di penjara, dia ragu. Yeshua itu siapa? Ngomong sama muridnya, coba kamu pergi, tanyakan sama Yeshua. Apakah benar dia adalah orang yang dinubuatkan dalam kitab suci? Nah, di situ Yeshua lalu menerangkan kepada Yohanan Pembaptis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari mana sebetulnya ungkapan Yeshua itu bukan Tuhan? Dia hanya utusan, dia hanya rasul, dia hanya nabi. Saya katakan ungkapan ini sebetulnya berasal dari rabi-rabi Yahudi dan orang Muslim. Coba saudara tanya sama orang Muslim sono. Saudara akan diberitahu bahwa yang kamu sebut Yesus itu hanya rasul. Dia bukan Tuhan. Yang mempertuhankan itu kan Paulus. Nah, saya bilang ini ngawur saudara-saudara ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan menunjukkan bukti bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Banyak orang yang kebingungan saat melihat Yeshua berdoa di Taman Getsemani. Lalu mereka mengungkapkan begini, saudara. Kalau betul dia Tuhan, mosok Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Kalau dimasukkan dalam logika, kita akan berkata, iya juga ya. Masa Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Nah, ini karena dia nggak ngerti konsep, saudara. Waktu Bapak Yahweh menjadi manusia, itulah yang disebut dengan Torah Chaim. Torah itu ada 3. Yang disebut dengan Torah Sebalpe itu adalah Torah lisan. Contoh misalnya seperti Abraham, dia bisa mengerti mengembalikan perpuluhan segala. Itu dari mana? Itulah yang disebut dengan Torah Sebalpe. Dia bahkan ngerti, ini kebenaran tuh harusnya begini, aturannya begini. Karena Tuhan itu berbicara langsung kepada Abraham. Nah, itulah yang disebut dengan Torah Sebalpe. Lalu Torah lisan itu ditulis oleh Moshe. Itulah yang disebut dengan Torah Sepiktaf. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah caranya menjalankan Torah? Cara menjalankan Torah itu harus ada sosoknya. Itulah Yeshua. Kenapa? Karena semua manusia tidak mampu menjalankan Torah dengan baik. Itu sebabnya Bapak Yahweh sendiri yang adalah sang pencipta, dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, itu yang disebut dengan Torah Chaim. Torah Chaim itu artinya Torah kehidupan.
Kalau saudara pengen tahu bagaimana cara menjalankan Torah yang benar, lihat gaya hidupnya Yesua. Itulah Torah kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat Yesua berdoa di Taman Getsemani, itu adalah prototipe bagaimana manusia di saat mengalami tekanan, di saat dia mengalami himpitan, dia tidak lari. Yesua menjadi contoh. Jadi selama Yesua di dunia ini, itu sebagai prototipe dari manusia yang paling taat kepada Sang Pencipta. Itu contohnya siapa? Yesua. Makanya kalau disebut dia hanya rasul, ya iya. Dia nabi, iya. Dia utusan, iya. Tetapi dia adalah Yahweh sendiri. Nah, berikut ini saya akan tunjukkan beberapa fakta atau bukti bahwa Yesua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Saudara perhatikan, ketika Yesua disalib, Pontius Pilatus itu menulis prasasti dalam 3 bahasa, saudara. Ini di kitab Yohanan pasal 19 ayat 19 sampai 20, itu Pontius Pilatus menulis dengan 3 bahasa. Bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Yang selama ini orang menyebut dengan kata INRI, itu kan bahasa Latin, ya. Yesus Nazarenus Rex Iudaeum, ini INRI, saudara. Tetapi bahasa Yunaninya adalah Yesus ho Nazoraios ho Basileos ton Iudaion. Ini bahasa Yunaninya. Nah, bahasa Ibraninya Yeshua Hanasri wa Melech Hayehudim. Kalau saudara ambil huruf depannya saja, maka akan terbentuk nama Yahweh, Yod-He, Waw-He. Ini. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak Lukas itu ngawur. Yang betul itu Yeshua Hanasri, Melech, Yehudim. Yang ngawur saya apa Anda? Anda ngerti tata bahasa Ibrani atau tidak? Ada kata wow di sini. Ini adalah menurut tata bahasa Ibrani itu bentuk kalimat hakibur. Hakibur itu adalah kata sambung atau juga kata bantu. Seperti di dalam bahasa Inggris itu to be, saudara. To be itu dalam bahasa Inggris MSA. Nah, oleh karena itu kata Yeshua Hanasri wa Melech Hayehudim ini yang benar. Kalau ininya dihilangkan itu tidak ada to be-nya, nggak benar malah. Saya bahkan ketika jalan-jalan ke Israel, saya menemukan kalimat yang sama tapi ditulis dalam huruf kursif. Sama. Ya, karena saya jujur tidak bisa membaca huruf Ibrani dalam bentuk kursif. Saya tanya kepada tour leader di sana, ini bunyinya apa? Dia bilang, ini bunyinya Yeshua Hanasrit wa Melech Hayehudim. Sama, ada wawnya, itu hakibur namanya. Ini contoh yang pertama, saudara. Bukti bahwa Yeshua itu adalah Yahweh. Pontius Pilatus menuliskan ini, itu saya yakin ada kekuatan yang memaksa dia untuk menuliskannya. Ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan apa? Jangan ditulis seperti itu. Karena dia tahu, saudara. Tetapi Pontius mengatakan, apa yang sudah tertulis, biarlah tertulis. Tidak bisa diubah, saudara-saudara. Ini bukti yang pertama. Yang kedua, nama Yahweh sendiri, ya, ini dari huruf Paleo Hebrew, bahkan dari yang paling kuno, nama Yahweh itu artinya behold the hand, behold the nail. Lihatlah tangan, lihatlah paku. Nah, itu bicara tentang siapa? Yeshua, saudara. Adakah orang yang
mati disalib. Mungkin saudara, oh banyak penjahat-penjahat. Oke, tapi dia bisa bangkit atau tidak? Tidak bisa. Yesua mati dan bangkit kembali. Nah, kata Yahweh atau tulisan Yahweh, nama Yahweh, itu sudah menubuatkan tentang kematian Yesua. Ya. Kemudian, bukti yang berikutnya, kalau saudara melihat di kitab Tehillim atau Mazmur pasal 53 ayat 7, kalau di dalam teks bahasa Ibrani itu di ayat 6 ya, di sana dikatakan apa? Mi yiten mitsion Yesuat Yisrael besuk Elohim sebut amo Yagel Yaakov Yismah Yisrael. Nah, di sini ada kata Elohim sebut amo. Perhatikan ini saudara, huruf ini yang saya kasih merah-merah ini ya. Elohim sebut amo. Coba saudara lihat, kata Elohim sebut amo itu artinya Tuhan memulihkan umat manusia. Nah, kata Tuhan memulihkan manusia itu terkandung namanya. Saudara perhatikan, ini huruf Yod. Ada kacek satu huruf, Shin, kacek satu huruf lagi, Wow, satu huruf lagi, Ayin. Kata Elohim sebut amo itu sudah menunjukkan nama si pemulih, menyambung hubungan. Makanya Yesua disebut sebagai imam besar, saudara. Ini, ya, Elohim sebut amo. Yesua, Yod, Shin, Waw, Ayin. Kacek satu huruf. Pertanyaannya, siapa yang bisa ngatur seperti ini? Saya yakin itu adalah sudah diatur dari sononya. Kemudian yang berikutnya, jika Yesua bukan Tuhan, pertanyaannya, siapa yang layak untuk menyelamatkan? Ayo, siapa yang layak? Karena keselamatan itu harus dengan darah, itu menurut Torah. Karena Torah mengajarkan bahwa tanpa darah manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara lihat, ini ya, tanda darah yang disapukan ke alas ambang pintu, sini. Ini kalau dalam bahasa Ibrani itu huruf het, saudara. Het itu artinya kehidupan. Apakah itu satu kebetulan? Saya yakin tidak. Jadi melalui darah Yesua baru ada jaminan keselamatan. Kita lanjut yang berikutnya. Yesua disebut Tuhan karena apa? Dia berani menghapus dosa. Itulah peran Tuhan di dunia. Pertanyaannya, adakah nabi-nabi yang berani menghapus dosa atas namanya sendiri? Tidak satupun. Mose bahkan tidak berani untuk menghapus dosa atas namanya sendiri. Padahal Mose itu termasuk nabi besar. Yesaya, Yeremia, Daniel, siapapun nabi dari kitab Beresit sampai kitab Gilyahna, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu sosok manusia yang bisa mengampuni atas namanya sendiri. Mungkin ada yang berkata, buktinya di kitab suci tidak pernah Yesua itu minta disembah. Memang dia tidak minta disembah, tetapi dia tidak menolak ketika dia disembah. Sekali lagi, Yesua memang tidak meminta disembah. Karena Yesua itu hanya menunjukkan kalau kamu mau menyembah atau mau minta tolong, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Sekalipun demikian, saudara-saudara, Yesua juga menerima sesembahan. Artinya, saat dia disembah, dia tidak menolak dan berkata, oh jangan sembah saya, jangan. Dia tidak berkata begitu. Dia diam saja karena memang dia itu adalah Yahweh.
Nah, di sini saya akan tunjukkan juga bahwa Yeshua itu menerima sesembahan. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak berani. Kalau ada orang yang menyembah dia, pasti akan ditolak. Tetapi faktanya, Yeshua mau menerima penyembahan. Berikut ini saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara tentang beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yeshua itu menerima sesembahan. Di dalam kitab Matai pasal 8 ayat yang kedua, dan tampaklah seorang kusta yang datang menyembah kepadanya sambil berkata, Tuan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kemudian di dalam kitab Matai pasal 14 ayat 33, dan mereka yang ada di dalam perahu, seraya datang, mereka menyembah dia, sambil berkata, sesungguhnya engkau adalah putra Elohim. Kemudian di dalam kitab Matai 15 ayat 25, namun sambil mendekat, ia sujud kepadanya, seraya mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Kemudian di Matai 17 ayat 14, dan ketika mereka pergi kepada kerumunan orang itu, datanglah seseorang kepadanya dengan berlutut dan berkata kepadanya. Nah, itu adalah penyembahan juga. Matai 28 ayat 9. Dan ketika mereka terus berjalan untuk memberitahu kepada para murid-muridnya, maka tampaklah Yeshua menjumpai mereka sambil berkata salam, dan seraya datang mendekat, mereka memegang kakinya dan menyembahnya. Di dalam kitab Markus 5 ayat yang ke-6, dan ketika melihat Yeshua dari jauh, dia berlari dan sujud kepadanya. Di sini kita melihat, saudara, setan saja sujud dan menyembah kepada Yeshua. Kemudian di dalam Yohanan pasal 9 ayat 37 sampai 38, dan Yeshua berkata kepadanya, engkau bahkan telah melihat dia, dan orang yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Dia di sini siapa? Yaitu Bapa Yahweh. Dan dia berkata, aku percaya Tuhan, dan dia menyembah kepadanya. Nah, saudara, Yeshua disembah oleh orang, dan Yeshua juga tidak menolak orang yang menyembahnya. Itu adalah posisi saat Yeshua belum mati dan bangkit. Nah, apalagi sekarang Yeshua sudah bangkit, makin mantap kita menyembahnya. Inilah bukti-bukti bahwa Yeshua itu adalah Yahweh sendiri. Di sini saya tekankan bahwa Yeshua itu disembah. Bahkan setan pun juga menyembah. Bayangin aja, saudara-saudara. Setan aja menyembah Yeshua, kok kita malah menolak Yeshua, mengatakan dia hanya utusan. Wah, lebih jahat dari setan dong kalau begitu. Mose tidak berani berkata begitu, saudara. Mintalah kepada Yahweh dalam nama Mose. Nggak ada. Tetapi Yeshua berani. Dia bahkan mengampuni perempuan yang disebut sebagai pelacur. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, sekali lagi ini adalah bukti-bukti bahwa Yeshua itu adalah Sang Yahweh sendiri. Kemudian kita lanjut. Yahweh juga pernah menjadi manusia saat menemani 3 pemuda Yahudi yang dimasukkan ke dalam dapur api. Cuma bedanya saat di perjanjian baru, dia menjadi manusia secara natural. Saya akan bacakan ya, bukti bahwa Bapak Yahweh pernah menjadi manusia. Di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 26, di sana dikatakan demikian. Namun kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Lalu ia segera bangkit dan berkata kepada para pejabat kerajaan, bukankah kita
telah mencampakkan 3 orang yang terikat di tengah-tengah api itu? Mereka menjawab dan berkata kepada raja, benar ya raja. Raja menjawab mereka, lihat, aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat berjalan-jalan di tengah-tengah api itu, dan tidak terdapat cedera pada mereka, dan rupa dari yang keempat itu seperti anak ilah. Ini yang ngomong Raja Nebukadnezar ya. Jadi itu yang saya sebut dengan istilah something divine, sesuatu yang bersifat ilahi. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Ia berseru dan berkata, Sadrah, Mesah dan Abednego, hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, keluarlah dan kemarilah. Lalu Sadrah, Mesah dan Abednego keluar dari tengah api itu. Kenapa sampai Raja Nebukadnezar itu melihat ada 4 orang, padahal yang dimasukkan cuma 3? Siapakah sosok orang ini? Tidak lain adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Karena sebelumnya di pasal 3 ayat 16 sampai 18, Sadrah, Mesah dan Abednego menjawab begini, saudara. Ya Raja Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Jadi pada saat Raja Nebukadnezar itu memerintahkan ketiga pemuda untuk menyembah patung itu, 3 orang ini, Hananya, Misael dan Azaria, yang namanya diubah dengan nama-nama berhala, yaitu Sadrah, Mesah dan Abednego, dia bilang, ada Elohim kami yang akan menolong. Lalu pertanyaannya, siapa yang disebut oleh 3 pemuda tadi yang disebut Elohim? Tidak lain adalah dia Yahweh sendiri. Dan pada waktu dia dimasukkan ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala, Elohimnya datang atau tidak? Datang. Nah, itu yang saya katakan, Yahweh pernah menjadi manusia. Dan Yahweh memberikan pertolongan kepada 3 pemuda tersebut. Cuman bedanya, kalau saudara melihat dalam perjanjian lama, Bapak Yahweh pernah memberikan pertolongan kepada manusia dalam bentuk yang bermacam-macam. Ya, seperti ya ketika 3 pemuda itu bentuknya manusia. Tetapi waktu melindungi bangsa Israel dari panasnya terik matahari, dia membentuk fenomena tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api itu bukan tiang awan natural loh saudara, bukan alamiah, tapi itu adalah perwujudan dari Yahweh. Setan saja bisa membentuk asap, masa Bapak Yahweh tidak bisa? Iya toh? Nah, ini contoh-contoh bukti-bukti bahwa Yesua itu adalah Yahweh. Kemudian Yesua berani mengatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, dan dia buktikan atas ucapannya. Ayo, nabi siapa dari kitab Bereshit sampai Gilyahna yang berani memproklamirkan dirinya sebagai akulah kebangkitan dan hidup? Ayo, ada atau tidak? Tidak pernah ada, saudara. Hanya Yesua yang berani memproklamirkan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Dia buktikan ucapannya, waktu dia mati, dia hidup.
hidup lagi pada hari yang ketiga. Dan persis seperti yang dinubuatkan, bahwa anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Dan itu terjadi. Dia bangkit kembali. Kalau dia hanya manusia, kalau dia hanya utusan, saya yakin mati ngurek ke tanah, nggak mungkin hidup lagi. Tapi karena dia adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia, maka ketika dibunuh, dia hidup kembali. Amin. Saya kemarin baru menerangkan tentang Tritunggal kepada orang yang WA saya, dan orang ini saya kasih penjelasan, dia terkejut-kejut, saudara-saudara. Saya katakan bahwa dalam dunia kekristenan itu banyak sekali yang keliru. Saya terangkan panjang lebar. Itu sebabnya kenapa begitu banyak orang-orang yang pindah agama. Bahkan ada yang seorang pendeta yang bertitel lagi sampai pindah menjadi mu'alaf. Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Lalu dia menjelek-jelekkan Yeshua. Dia katakan, oh itu hanya utusan, itu hanya rasul, itu hanya nabi, dan macam-macam. Tapi dia bukan Tuhan, ya terserah. Kalau buat saya sih, saya nggak mau berdebat. Saya hanya menerangkan ini, diterima syukur, tidak diterima juga nggak masalah. Karena bagi saya, keselamatan itu sifatnya pribadi lepas pribadi. Dan dia bilang, memang apa yang Pak Lukas katakan itu semua punya dasar kitab suci. Saya tidak bisa menyanggahnya. Tetapi kok nggak umum ya Pak? Nah, saya bilang, Anda mau ikut umum atau ikut kitab suci? Iya toh? Kalau ikut umum ya Anda dalam kesalahan. Karena saya menerangkan tentang kelahiran Yeshua. Saya menerangkan tentang ketika orang Majus datang itu, Yeshua sudah berumur 2 tahun, saya terangkan panjang lebar. Dan dia bertanya, tapi Pak Lukas percaya Tritunggal toh? Saya bilang tidak. Tritunggal itu bikinannya Tertullianus. Saya terangkan bahwa Yahweh itu Ehad. Ehad itu Esa. Tidak bisa. Pribadinya itu ada 3. Saya terangkan panjang lebar. Saudara juga bisa melihat penerangan saya di video-video yang sudah saya unggah. Saya lanjut saja, saudara-saudara. Bukti-bukti bahwa Yeshua itu adalah Yahweh sendiri. Saulus mendapat perjumpaan dengan Yeshua saat mau membunuh murid-murid dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Kalau Yeshua itu bukan Tuhan, ketika mati selesai sudah. Tapi saudara lihat, di dalam kitab Ma'ases Lihim atau kitab Kisah Para Rasul, saudara-saudara, pasal 9 ayat 5 di sana dikatakan, dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah Yeshua yang sedang engkau aniaya. Sukar bagimu menendang ke benda runcing. Di situ jelas sekali dikatakan, akulah Yeshua yang sedang engkau aniaya. Saulus menganiaya orang percaya, menganiaya murid-murid Yeshua. Tetapi dari alam roh ada cahaya yang begitu terang. Dan dia mengaku, akulah Yeshua yang engkau aniaya. Itu tanda bahwa Yeshua adalah Yahweh sendiri, saudara. Yang berikutnya, Yeshua memberi otoritas di bumi dan di Syamayim. Dia bicara ini setelah bangkit. Jika dia bukan Tuhan, mana bisa? Di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18, Yeshua katakan, aku memberi kuasa kepadamu, ya, untuk mengusir setan. Iya, behold, I have given you authority. Aku memberi kuasa. Maka saya kemarin syuting di Giriloyo, saudara. Entah saudara sudah nonton filmnya atau belum. Saya tunjukkan
bahwa saya punya kuasa untuk mengusir setan. Ya. Nah, itu bukti bahwa Yesua itu luar biasa, saudara. Kita lihat yang berikutnya. Bukti bahwa Yesua adalah Tuhan. Yesua berkata bahwa aku dan Bapa itu satu. Artinya apa? Bukan sendiri-sendiri, tapi satu pribadi. Ketika Yesua mengajarkan Shema Yisrael, ini ya, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Saudara perhatikan, Yesua pun menyebut Yahweh, ya. Dan di sini Yesua menunjukkan kalau kamu mau berdoa, berdoalah kepada Sang Pencipta yang bernama Yahweh, tapi dalam namaku. Sekali lagi, tidak pernah ada nabi yang berani berkata begitu. Ya, tidak satupun. Hanya Yesua yang berani memberitahukan kepada semua orang, kalau berdoa kepada Bapa dalam namaku. Kenapa tidak dalam nama Mose atau dalam nama Yeremia atau Yesaya? Kenapa dalam namaku? Karena dialah Yahweh yang turun ke dunia. Maka waktu saya menerangkan Tritunggal, saya tanya sama orang itu begini, Bapak percaya nggak kalau Yahweh itu maha kuasa? Oh, percaya, Pak. Oke, sekarang kalau percaya nggak kalau Bapak Yahweh dengan kemahakuasaannya bisa jadi manusia? Percaya. Nah, apakah dengan dia jadi manusia berarti itu pribadi lain? Tidak, pribadinya tetap sama. Dan percaya nggak kalau Bapak Yahweh itu bisa berdialog dengan fenomenanya sendiri saat dia jadi manusia, dengan kemahakuasaannya? Bisa atau tidak? Bisa. Oh, begitu ya, Pak. Gampang sekali. Saya bilang, bagus. Bapak bisa tangkap perkataan saya. Nah, apa susahnya, saudara? Kenapa kita bingung? Rabi Yehudi dan Muslim itu menolak ketuhanan Yesua. Tetapi Yesua menunjukkan jati dirinya bahwa dia betul-betul Tuhan. Saya mendengar seorang ustadz yang berkata, Yesua itu tidak pernah berkata aku Tuhan. Kalau di dalam Yohanes 13:13 kan dikatakan Tuhan, Adonai. Saya bilang dalam hati saya, orang ini nggak ngerti bahasa Ibrani. Kata Adonai itu diambil dari kata Adon. Adon itu bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Sama seperti kata Gusti dalam bahasa Jawa. Gusti itu bisa Tuhan, tapi juga bisa Tuhan, saudara. Nah, ini saya terangkan begini agar supaya para pengagung Bapak Yahweh tidak bergelimpangan menjatuhkan diri karena menolak Yesua. Kemudian bukti bahwa Yesua itu adalah Tuhan. Ini adalah seorang ahli arkeologi yang bernama Ron Wyatt. Pada waktu dia menemukan tabut perjanjian, saudara, itu darahnya ternyata nempel di tabut perjanjian karena dia persis berada di atasnya Bukit Golgota. Tabut perjanjian di bawah dan penyalipan Yesua itu di atasnya. Pada waktu ada gempa, itu bukit itu terbelah, retak, saudara. Dan darah Yesua itu ngocor ke bawah, netes ke sini. Ini persis seperti konsep perjanjian lama, bahwa pengampunan itu harus melalui darah. Cuman bedanya kalau perjanjian lama itu pakai darah kambing, darah domba. Sekarang kalau tidak Yesua atau darah Yesua, Anda mau pakai darahnya siapa? Mungkin saudara berkata, oh kita pakai perjanjian lama, darah kambing atau darah domba. Saya katakan tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada tabut perjanjiannya,
Karena menurut konsep Torah, itu darah harus dipercikkan ke dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjiannya tidak ada. Kenapa tabut perjanjian itu tidak ada? Bukankah tadi sudah ditemukan oleh Ron Wyatt, seorang ahli arkeologi? Benar, tetapi tabut itu tidak ditaruh di bait suci. Kenapa? Karena bait sucinya tidak ada. Bait sucinya belum dibangun. Kohen gadolnya tidak ada. Bait sucinya tidak ada. Jadi persembahan Anda tidak sah. Kenapa? Karena dunia ini seolah-olah dipaksa untuk menyaksikan bagaimana darah Yesua ngocor dan nempel di tabut perjanjian. Inilah konsep dari keselamatan. Cuman bedanya darah ini darah sempurna. Ron Wyatt di dalam memberikan penyelidikan, saudara, dia meneliti darah yang menempel di tabut ini, dia bawa ke laboratorium di Amerika. Dan di sana dicek, ternyata kromosomnya itu berbeda sekali antara kromosom dari manusia normal dan kromosom dari darah Yesua. Ya, Yesua bukan dari benih laki-laki tapi benih Roh Kudus. Ini kan ada di kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Dan itu terbukti secara ilmiah. Pada waktu Ron Wyatt ini membawa darah Yesua ke laboratorium di Amerika. Saya akan bacakan, saudara-saudara, dari hasil penelitian dia, dikatakan demikian. Dia atau Yesua memiliki 24 kromosom, bukan 46 seperti manusia normal. Ini termasuk 23 kromosom alami dari Maria, bersama dengan satu kromosom Y yang bersifat supranatural. Nih lihat nih, supranatural. Jika benar, maka kromosom Y adalah milik Elohim. Dan itu ditambahkan pada kromosom X Maria yang menyebabkan Yesua menjadi laki-laki. Nampaknya ini adalah bagian dari bayang-bayang oleh Roh Kudus yang terjadi. Semua ini menunjukkan bagi saya bahwa Yesua akan menjadi sama dengan Tuhan. Bukan hanya ilahi sebagaimana dia adalah manusia, bahkan tanpa dugaan temuan arkeologi ini, saya selalu percaya bahwa kromosom laki-laki atau Y yang diberikan kepada Yesua adalah oleh Elohim. Saya tidak dapat menarik kesimpulan lain selain bahwa ini menjadikan Yesua adalah Tuhan yang menjadi manusia. Hebat gak saudara? Dari penyelidikan ilmiah saja sudah bisa membuktikan bahwa Yesua itu adalah Tuhan. Yang berikutnya, komandan yang menyalibkan Yesua akhirnya membuat suatu pengakuan bahwa dia adalah putra Elohim di dalam kitab Markus 15 ayat 39. Kemudian kita akan lihat yang terakhir, saudara, sebelum kita tutup, yaitu saya akan bacakan satu ayat di dalam kitab Yohanan pasal 8 ayat 24. Karena kalau kita hanya mengakui bahwa Yesua itu hanya utusan, Yesua itu hanya nabi dan rasul, kita tidak mengakui Yesua itu adalah Sang Yahweh sendiri, kita berbahaya di mata Tuhan dan kita tidak selamat. Kita baca yang terakhir. Ayo saudara baca bersama-sama saya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Perhatikan kata tidak percaya bahwa akulah Dia. Dia ini siapa? Ayo, siapa ini? Yahweh, saudara. Ya, dan dikatakan kamu akan mati dalam dosamu.
Jadi untuk mengakui bahwa Yeshua adalah Tuhan, itu setan berusaha untuk menghapus. Makanya saya katakan, darah siapa lagi yang sanggup menyelamatkan manusia kalau bukan darah Yeshua yang adalah Bapa Yahweh yang menjadi manusia. Jadi hari ini tetaplah teguh bahwa Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.